Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Arafatul Muna dari Prodi PPSI kelas pagi A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang berbicara di muka umum. Banyak orang mengakui bahwa berbicara di muka umum atau public speaking merupakan sebuah kemahiran yang penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pekerjaan. Wawancara terhadap beberapa praktisi public relation menunjukkan bahwa mereka menganggap berbicara di muka umum merupakan kemahiran yang harus dimiliki oleh seseorang. Public relation. Namun banyak orang yang merasa kurang percaya diri untuk berbicara di muka umum. Padahal sebenarnya berbicara di muka umum sama seperti pelajaran lainnya, bisa dipelajari dan dilatih. Karena berbicara di muka umum adalah sebuah kemahiran. Semakin sering kita melakukannya, kita semakin mahir dan percaya diri. Kesadaran akan pentingnya berbicara di muka umum sendiri telah dikenali dalam peradaban manusia sejak berabad-abad lampau. Sejarah mencatat, kegiatan berbicara di muka umum telah dilakukan di Yunani dan Romawi kuno dalam bentuk retorika, terutama saat sistem politik demokratis diterapkan di sana. Kemahiran berbicara di muka umum diajarkan di sekolah-sekolah karena dibutuhkan saat rapat politik dan proses pengadilan pada masa itu. Buku retorika seni berbicara yang ditulis oleh Aristoteles, filsuf besar pada masa itu, diyakini sebagai dokumentasi tertulis terlengkap menyangkut berbicara di muka umum. Istilah berbicara di muka umum atau public speaking mungkin bukan lagi istilah yang asing. Mungkin pada zaman dahulu, semua orang belum tentu memiliki kesempatan untuk melakukan public speaking. Akan tetapi saat ini, dari siswa sampai dengan mahasiswa, pekerja kantoran, sampai manajer perusahaan, dan lain sebagainya, mungkin setidak-tidaknya pernah melakukan public speaking ini di dalam masa kehidupannya. Bahkan saking lazimnya public speaking dilakukan oleh berbagai macam orang. Tips-tips dalam bagaimana melakukan public speaking, seperti misalnya bagaimana melakukan public speaking tanpa grogi, cara berbicara di depan umum, dan lain sebagainya. Agar kita dapat memahami public speaking dengan lebih baik, maka tentu saja kita perlu memahami teori public speaking. Oleh karena itu, dalam artikel berikut ini akan kita bahas teori public speaking secara ringkas tetapi tetap utuh. Public speaking adalah keterampilannya bisa dipelajari. Keterampilan ini sangat diperlukan oleh setiap orang, khususnya di kalangan bisnis. Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan banyak orang, menyampaikan pesan yang dimengerti, dipercaya oleh publik pendengarnya. Keterampilan ini memiliki kekuatan untuk mengubah dunia kita dengan cara tanpa kekerasan. Keterampilan public speaking kita akan semakin baik bila kita semakin sering mengasahnya. Bersamaan public speaking dengan percakapan adalah sama-sama disusun mengikuti logika, sistematis, dan tahap demi tahap agar pesan dapat dimengerti. Persamaan lain adalah kita perlu menyesuaikan isi dan cara penyampaian pesan kita dengan rekan bicara atau publik kita dalam percakapan dan public speaking. Pesan disampaikan dengan tujuan mendapatkan dampak positif dan maksimal, serta pembicara harus dapat menyesuaikan apa yang disampaikan dengan reaksi dari lawan bicara atau publiknya. Perbedaan utama antara percakapan dengan public speaking yaitu pesan yang disampaikan melalui public speaking lebih terstruktur. Public speaking menggunakan tata bahasa yang lebih formal dibandingkan percakapan dan public speaking, seperti memerlukan metode public speaking serta memerlukan metode yang berbeda dalam penyampaian dengan sikap tubuh yang lebih sopan supaya enak dilihat oleh publik. Banyak orang yang merasa cemas pada waktu bicara di muka umum atau dikenal dengan istilah demam panggung. Perlu disadari, demam panggung adalah hal yang wajar dan bisa diatasi dengan
yang bisa diatasi. Demam panggung memang dapat memunculkan reaksi fisik, namun kita dapat menggunakan rasa cemas ini untuk memunculkan presentasi yang luar biasa, misalnya dengan berpikir positif, mempersiapkan diri dengan formula 5W+1H, berlatih sebelumnya dan menggunakan kekuatan visualisasi. Kita juga perlu menyadari bahwa demam panggung biasanya tidak terlihat oleh publik atau menyamakan diri dengan pembicara yang sudah ahli. Publik tidak perlu menuntut kita melakukan public speaking yang sempurna. Ada beberapa aktivasi mental dan fisik yang dapat kita lakukan untuk membuat diri lebih santai sebelum public speaking. Misalnya dengan menggunakan alat bantu visual, tidur cukup, atau melakukan gerakan-gerakan peregangan otot. Semakin sering kita berlatih public speaking dengan menggunakan setiap kesempatan yang ada, maka semakin percaya diri kita saat berbicara di muka umum. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.